Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Balaksana dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin memaparkan tentang model keislaman yang cocok di Indonesia. Pada dasarnya, Islam merupakan agama universal, dinamis, humanis, kontekstualis, dan ada selamanya. Islam juga merupakan sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan ke seluruh umatnya manusia, tanpa kenal suku, ras, bangsa, juga struktur sosial masyarakat. Islam juga berisi tentang panduan dan juga rahmat bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sudah jelas bahwa Islam merupakan agama belas kasih kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dengan begitu, Islam juga dapat dikatakan sebagai agama universal, yang dimana dalam ajarannya, baik dalam bidang tauhid, agama, dan akhlak. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia, untuk menebarkan kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu, baik bangsa, suku, ataupun golongan. Ungkapan tersebut sejalan dengan corak keislaman di Indonesia yang dikenal dengan Islam Nusantara. Meski Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan gerakan Arabisasi. Justru mayoritas umat Islam di Indonesia yang multikultural ini tetap memegang teguh budaya khas Indonesia sendiri. Akan tetapi bukan berarti Islam yang tumbuh di Indonesia menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Selama ini memang masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural, yang mengedepankan kebudayaan. Jika terdapat penyebutan Islam Nusantara di Indonesia, tentunya akan terkait dengan mengakui bahwa budaya merupakan bagian dari agama. Jadi, mengapa dulu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu? Karena mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam sendiri. Dampaknya dari adanya akulturasi budaya dan agama ini yang nantinya melahirkan produk Islam yang terkesan merakyat dengan masyarakat Indonesia, yang disebut dengan Islam Nusantara. Terdapat hal menarik dan kajian Islam Nusantara, yaitu di mana untuk menegaskan bahwa Islam yang ada di bumi Nusantara ini mengadaptasi nilai lokal ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan juga dalam hal ekspresi keberagaman, Islam Nusantara memiliki ciri khas tersendiri. Berkat adanya dinamika tersebut, akhirnya ciri khas dari budaya Nusantara ini semakin hari semakin berkembang, yaitu dengan mengutamakan unsur perdamaian, belas kasih, hidup secara harmoni, dan menjaga tali silaturahmi berbagai suku, ras, budaya yang berbeda di Indonesia ini. Betul memang bagaimana Islam Nusantara muncul dan mengapa menjadi identitas keislaman khas Indonesia. Mengenai bagaimana Islam dan budaya bisa saling berkompromi yang nantinya melahirkan Islam lokal atau Islam ala Nusantara, pendapat beberapa tokoh kali setidaknya dapat memahamkan tentang budaya dan agama yang saling berhubungan dalam membentuk identitas agama. Menurut Ahmad Sahel, dimensi budaya dan keagamaan seharusnya saling berjalin kelindan satu sama lain. Dimensi tersebut mengacu pada suatu cara Islam berkompromi dengan wilayah kebudayaan tertentu. Dampaknya adalah sikap Islam yang tidak lagi tertutup dan juga kaku, akan tetapi menghargai adanya perbedaan. Islam yang semacam ini nantinya akan yang mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam suatu wilayah masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Gus Dur. Tumpang tindih antara agama dan budaya terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membentuk tidak gersang. Corak atau perilaku keislaman di Nusantara tentunya sangat berbeda dengan jenis atau corak keislaman di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan selain letak geografis yang berbeda, Timur Tengah dan bumi Nusantara mempunyai peradaban dan kebudayaan masing-masing yang tidak dapat
disamaratakan satu sama lain. Dengan begitu, jangan heran jika kelompok yang bertujuan mengarabkan Nusantara tidak akan menemukan keberhasilan, karena kebudayaan yang untuk dihapuskan kehadiran Islam sering. Contoh produk simbol-simbol keislaman khas Nusantara dapat dengan mudah ditemukan. Salah satunya kebiasaan para santri dan kiai mengenakan sarung. Selain berfungsi untuk menutup aurat, sarung juga tidak pernah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman dulu. Akan tetapi Nabi mengadopsi pakaian tradisi bangsa Arab, yaitu mengenakan jubah. Saat ini perlu kita ketahui bahwa sarung kini menjadi simbol keislaman yang secara kultural telah melekat sebagai identitas Muslim Nusantara. Hingga kini, tradisi mengenakan sarung oleh kalangan santri dan juga masyarakat terus dilestarikan. Bahkan NU sendiri sering kali disebut sebagai organisasi kaum sarungan. Hal yang sangat diperhatikan juga adalah kadar penerimaan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya Islam tidaklah semua sama. Sebagai masyarakat, ada yang menerima Islam secara keseluruhan, ada juga yang menerima secara setengah-setengah. Dampaknya dari perbedaan tingkat kadar penerimaan tersebut, maka nantinya akan menyebabkan Islam Nusantara pun tidaklah bersifat tunggal. Nampaknya keberhasilan perkawinan antara Islam dan tradisi lokal sangat serasi sekali dan menghasilkan berbagai produk kearifan lokal yang dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan masyarakat Muslim di Nusantara. Contohnya adalah berbagai model bangunan masjid yang menakan tradisi lama yang dipadukan dengan unsur keislaman, seperti bangunan Masjid Agung Kudus yang menjadi saksi betapa Hindu dan Islam saling berasimilasi tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain. Bentuk menara masjid tersebut nampaknya didesain sedemikian rupa hingga menyerupai bangunan candi. Begitupun juga masjid yang dibangun oleh para wali songo, yaitu Masjid Agung Demak, yang memadukan antara ruh Islam dan lokalisasi budaya Jawa. Perkawinan antara Islam budaya ini bisa dibilang seksi sekali. Sampai hari ini pun tetap eksis dan menjadi simbol ciri khas keislaman tersendiri dari kota Demak. Karakter dari Islam Nusantara terutama kalangan NU yaitu dari segi keilmuan sangat jelas sanadnya yang bersenambung sampai Nabi Muhammad SAW yang menggunakan cara berpikir sesuai dengan mazhab. Karakter Islam Nusantara kedua adalah lebih mengedepankan kebijakan dan kearifan lokal, dan dengan begitu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat lokal. Dengan begitu, Islam Nusantara setidaknya bisa mencontohkan sebagaimana cara menerapkan nilai-nilai keislaman tanpa membuang unsur kebudayaan sekitar. Karakteristik Islam Nusantara ketiga adalah tidak radikal dan frontal, akan tetapi tegas, tidak kaku. Para ulama Nusantara selalu menjaga prinsip-prinsip yang tidak dapat dikompromikan dengan cara-cara yang lentur. Perilaku tersebut diketahui juga bahwa Islam Nusantara, terutama ala NU, merawat dan menjaga sikap menghargai dan saling mengerti atas perbedaan. Islam Nusantara menduduki peran yang sentral untuk mengokohkan budaya lokal dan menjaga kesatuan Republik Indonesia dari para kelompok murid atau yang dikenal sebagai terorisme. Islam hadir di Indonesia ataupun Nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakat lokal tanpa merusak tradisi dan budayanya. Tentunya Islam kawasan Arab dan Islam yang ada di wilayah Nusantara sangat jauh berbeda dengan segi budayanya. Islam Nusantara yang memegang paham Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak setidaknya menjadi benteng untuk menjaga kesatuan Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan toleransi, saling menghargai, damai dan tentram. Dengan memegang prinsip rahmatan lil alamin, Islam Nusantara mengemuka sebagai Islam yang sesungguhnya dengan menebar kebaikan terhadap seluruh alam dan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan perdamaian antar umat agama, baik skala lokal maupun internasional. Pada kesimpulannya, Islam Nusantara merupakan Islam yang sangat murni, produk dari akulturasi Islam dan budaya lokal Indonesia, yang menjadi ciri khas tersendiri dalam menerapkan nilai-nilai keislaman. Islam Nusantara dan Islam di Nusantara tentu saja berbeda dan perlu pemahaman kembali. Islam di Nusantara lebih fokus merujuk pada Islam yang ada di Nusantara.
baik itu berbagai ormas Islam dan aliran-aliran Islam yang baik, yang moderat. Islam Nusantara bertujuan pada bagaimana nilai-nilai keislaman mempunyai corak tersendiri yang disesuaikan dengan budaya setempat, juga berkaitan dengan bagaimana karakteristik berislam ala Nusantara, baik ibadah, mahdah, maupun muamalah. Tentunya Islam corak seperti ini sangat jauh berbeda dengan Islam yang berasal dari Arab maupun kawasan Timur Tengah lainnya. Setiap wilayah mempunyai budaya dan nilai-nilai sosial masing-masing. Dengan begitu Islam Nusantara berusaha untuk menampilkan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Nusantara tanpa mengurangi sedikit pun sisi teologi Islam itu sendiri. Islam Nusantara sangat dengan mudah menerima perbedaan dan juga mengedepankan kemaslahatan, toleransi, bersifat damai, teduh, dan saling menghargai dan moderat. Itu pun yang bisa saya sampaikan. Pada kutipan tersebut saya mengambil jurnal dari Islam Nusantara, bercorak keislaman Indonesia dan perannya dalam menghadapi kelompok Puritan, yang ditulis oleh Ali Musrid Azizi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.